foto Pak Jokowi dipasang oleh PSI, ya kan? Kan ini memang sekarang jangan sampai terkesan ada meme gitu loh, pemilu sen kanan belok kiri. Nah, itu kan bahaya. Kan itu udah, maksudnya masyarakat udah capek, udah lelah. Betul-betulnya. Makanya saya takut betul presiden besok yang terpilih adalah yang tidak mendukung demokrasi. Karena mazhab ideologi kita kan adalah demokrasi kan. Betul. Dan hak asasi manusia. Itu kan mazhab ideologi kita. Nah, kalau besok terpilih presiden yang aduh, saya nggak kebayang. Jadi kita nggak akan bisa sebebas yang kita bayangkan. Jadi Ibu Mega itu ideologis, konsisten dan kokoh gitu loh pada prinsipnya. Ketika ada yang mau coba-coba minta 3 periode, Ibu Mega mengatakan stop. Kalau ini nggak bisa, ini merusak demokrasi, ini merusak sistem politik kita. Karena saya adalah pejuang demokrasi. Kemudian ada dinasti politik mau nawarkan anak dan seterusnya, oh nggak bisa. Ibu Mega nggak bergeser loh, konsisten loh. Itu ideologi partai loh. Akhirnya itu dia dimusuhi setelah itu kan, ditinggalkan oleh Pak Jokowi kan. Jangan-jangan karena prinsip itu kan, prinsip yang beliau kekeh pada soal demokrasi. Bahwa demokrasi ini harus tegak, halus lurus, nggak bisa mencela-mencela, nggak jelas. Nah, akhirnya Ibu Mega bicara tentang kenapa tiba-tiba kata beliau, yang beliau bilang tadi, kenapa ada orang yang baru berkuasa tiba-tiba ingin mencoba seperti Orde Baru. Nah, kemudian disinggunglah Aiman tadi dan seterusnya. Itu kan bahwa itu kemudian MK diotak-atik seperti itu. Kemudian orang-orang yang mengkritik MK, kemudian yang ini juga mau dihack, kemudian HP-nya mahasiswa dimasukin diintimidasi mahasiswanya. Ada yang demo, kan sebenarnya ada yang demo izin susah, itu kan udah biasa dari dulu. Padahal hanya pemberitahuan tapi harus ada izin kan. Ada mobil yang ada acara besar-besaran kemudian mobilnya di stop, itu kan udah biasa dari dulu. Ada HP-nya mahasiswanya dihack, ada BEM-nya yang diintimidasi. Ini kan bukan hari ini gitu. Jadi ini kegelisahan Ibu Mega sebenarnya. Saya salut sama Ibu Mega ya, konsisten pada ideologi demokrasi dan hak asasi manusia. Tapi juga sangat disayangkan. Begini Bang Emrus, saya harus fair juga. Sebenarnya kan betul nggak Pak Jokowi itu masih kader PDIP atau tidak? Nah, kan itu pertanyaannya. Kalau betul memang presiden itu masih kader PDIP, kan harusnya produknya itu adalah produk PDIP yang harusnya mengontrol. Karena bagaimanapun katanya Pak Jokowi petugas partai. Nah, kalau Pak Jokowinya melenceng-lenceng ke sini-sini harusnya kan diingatkan. Misalnya nih, ini paling parah lagi nih, PJ Gubernur, Bupati, Wali Kota. Ini adalah mendung demokrasi lagi. Ini merusak sistem politik dan demokrasi kita. Mana ada Bang Emrus, coba cari deh, tunjukkan sama saya. Ada nggak yang namanya PJ, bisa 1 tahun, 2 tahun diperpanjang, bisa 3 tahun. Namanya aja PJ. PJ itu kan 6 bulan kan, PLT kan. Ini sejarahnya di presiden kita ini, di presiden Konoha ini, ya. Di presiden Konoha kan banyak, presiden PKS juga ada, presiden ini presiden satu lagi apa sindiran publik Konoha, satu lagi apa? Saya lupa itu. Wakanda, presiden Wakanda. Ini baru sekali PLT yang namanya PJ bisa 3 tahun. Nggak ada sejarahnya. Pada bupati wali kota itu adalah pergantian elit secara reguler, ada sirkulasi. Ada legitimasi yang dipilih rakyat secara langsung. Tiba-tiba sumber kekuasaan PLT PJ sekarang adalah dari presiden dan dari gubernur. Itu yang dibilang oleh PDIP seperti monster. Yang dipelihara, yang dibesarkan sekarang memakan dirinya sendiri. Kan itu juga yang dikhawatirkan PDIP hari ini. Adanya abuse of power yang dilakukan oleh PJ atau PLT. Membuat pemilu tidak netral. Baru kemudian PJ itu nggak boleh miring-miring kan? Karena dikontrol setiap detik kan? Miring-miring. Tapi kan PJ juga yang menurunkan baliho-baliho sekarang kan? Nah itu kan fakta. Ini yang menurut saya, ini udah dipelihara tapi jadi monster. Tapi itu kan juga tidak lepas dari tanggung jawab PDIP. Enggak, tapi gini, saya tadi menuju ke sini, itu berapa kali lihat baliho besar-besar sekali. PSI, partainya Jokowi. Nah, udah ada tulisannya gitu. PSI, partainya Jokowi, ada fotonya Kaisang bersama dengan bapaknya. Bapaknya siapa? Jokowi. Saya menarik itu. Iya kan? Seharusnya kalau seandainya Pak Jokowi keberatan, langsung telepon tuh ya. Anaknya ketua umum partainya, tolong foto bapak jangan dipasang sama kamu deh gitu. Padahal kan gini, presiden itu kan dikatakan netral. Nah, dari lambang komunikasi nonverbal seperti itu kan ditempel. Saya kira masih sudah banyak foto tentang Prabowo dan Jokowi. Saya kira arah ke Bogor sana, tol sana ada itu. Baik itu foto baru atau foto lama, menunjukkan apa? Bahwa secara lambang nonverbal bahwa Jokowi tidak netral lagi karena dipasang. Artinya apa? Bahwa harusnya Jokowi mengatakan, semua para kandidat jangan pakai foto saya karena saya harus posisi netral. Dan itu saya pikir Pak Jokowi harus menginginkan itu.
Namun demikian saya berpendapat boleh jadi secara juridis formal itu bisa netral, tetapi secara psikologi sulit dan tidak akan mungkin netral. Secara sosiologis juga sulit. Secara politik apalagi. Kenapa? Pertemuan-pertemuan di panggung belakang bisa terjadi apa yang dirancang seperti itu kan? Kecuali memang anaknya tidak maju. Kalau anaknya tidak maju masih bisa mengarah lebih netral. Dan kemudian saya kira ada itu partainya Jokowi dan lain sebagainya gitu ya, itu menunjukkan bahwa PSI tidak percaya diri, masih di bawah bayang-bayang daripada Jokowi. Demikian juga Kaisang belum percaya diri juga karena di bawah bayang-bayang Jokowi. Ini kan tidak bagus. Kemudian kita lihat hal yang sangat menarik yang menurut saya mengganggu daripada proses politik di internal partai. Katanya si partai anak muda, PSI gitu kan. Partai anak muda kan cenderung kepada idealisme. Baru bagaimana proses demokrasi. Ternyata baru 2 hari menjadi calon, lalu kemudian jadi ketua umum. Apa kata kader-kader atau pengurus PSI dikatakan? Kami sudah lakukan komunikasi jauh-jauh hari dengan Kaisang. Sederhana untuk menjawabnya. Berarti proses politik yang terjadi di PSI dilakukan di luar PSI. Nah, ini kan saya kira tidak sinkron dari sudut demokrasi. Padahal sebenarnya sudah demokrasi atau partai anak muda yang mengedepankan adalah proses politik, harusnya semua kader baru harus ditempa mulai dari bawah, bertingkat kemampuannya itu sehingga tidak muncul pemimpin karbitan. Apa yang terjadi? Seolah-olah meremehkan proses politik. Padahal di dalam ilmu politik ini beliau yang pakarnya adalah ada rekrutmen politik. Nggak gampang melakukan rekrutmen politik. Ada budaya politik, ada proses politik. Ini suatu pekerjaan yang serius. Tetapi kalau dengan cara seperti itu seolah-olah politik atau partai itu sama dengan dibuat seperti usaha kacang goreng gitu kan. Tidak beli ya udah kalaupun nggak dibeli ya silahkan kan bisa tiba-tiba 2 hari langsung ketua umum saya kira. Saya menarik kan foto Pak Jokowi dipasang oleh PSI ya kan ini memang sekarang jangan sampai terkesan ada meme gitu loh, pemilu sen kanan belok kiri. Itu kan bahaya. Kan itu udah maksudnya masyarakat udah capek, udah lelah, maksudnya udah putus asa. Ya, lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Misalnya jangan miring-miring, ternyata baliho semua ditekan. Tapi yang baliho ini enggak, ya kan? Nah, kemudian konteks sekarang ini bahwa pemilu netral itu menurut saya sulit. Misalnya tadi PJ tadi. Bagaimana mungkin Bang Emrus PJ-nya akan netral? Sumber kekuasaannya dari mana dulu? Kan bukan dari rakyat. Legitimasinya nggak kuat. Dia kan dipilih oleh presiden sama menteri. Nah, makanya dibilang presiden, awas yang miring-miring ya. Nah, yang miring-miring ini gimana maksudnya? Yang miring ke kanan atau miring kiri kan gitu. Nah, makanya saya katakan kita dari awal kalau mengatakan bahwa pemilu ini akan netral, akan fair, lapangannya akan datar, lapangannya nggak becek. Karena proses dari awal udah banyak kecurigaan kita. Misalnya dari MK tadi dipaksakan, ditambahkan norma baru. Itu sejarah juga di MK dunia loh. Tidak pernah yang namanya MK itu menambahkan norma baru. Coba cari ada nggak? Koma itu loh. Koma pernah pengalaman menjadi kepala daerah. Namanya MK itu kan nguji. Ini otak saya yang bodoh ya. Menguji pasal yang bertabrakan dengan pasal di atas kan. Tapi mereka bukan bodoh loh. Ya, tapi saya bodoh. Artinya mereka tidak bodoh juga. Ya, mereka nggak bodoh. Sehingga membuatkan, karena tidak ada sejarah MK di dunia yang membuat norma baru, pasal baru. Nah, tapi ada di era ini gitu. Tetapi ada lagi catatan sedikit melanjutkan. Jadi ada lagi catatan sejarah kita nanti masuk arsip nasional atau arsip dunia. Baru kali ini terjadi di dunia bahwa ketua Mahkamah Konstitusi mendapat sanksi etika berat. Saya kira baru ini. Ini saya terus terang mengatakan ini akan melekat kepada diri Anwar Usman sampai akhir masa hidupnya. Itu akan terpatri gitu ya. Karena belum ada sejarah di seluruh dunia bahwa ketua Mahkamah Konstitusi mendapat sanksi. Sebenarnya Indonesia ini banyak buat sejarah loh sekarang. Betul. Dari sejarah PLT yang biasanya PLT 6 bulan ya. Nah, sekarang bisa 3 tahun. Ini kan sejarah. Betul. Nah, MK yang biasanya tidak pernah ada melanggar etik sekarang bisa. Ternyata tetap masih jadi hakim walaupun melanggaran berat. Nah, ini sejarah juga. Tapi ada pengertian sejarah ada 2. Sejarah yang baik dan sejarah yang kurang baik dan sejarah yang buruk. Sejarah yang mana ini? Ini kalau saya nggak potong akhirnya di podcast yang sejarahnya terpanjang di dunia nih. Nggak selesai. Terima kasih Pak Emrus sudah berbagi di Cawe-Cawe. Bang Ipang, nanti kita ketemu lagi. Sampai jumpa lagi di Cawe-Cawe bersama saya Iwan Sastra dan tamu-tamu luar biasa. Kalau nggak di stop nih kita ganas semua. Kayak mau makan Bang Iwe lagi.